Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan untuk kita semua dengan topik yaitu kekuatan baru di tengah kelemahan. Kekuatan baru di tengah kelemahan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kita sharingkan firman Tuhan di kesempatan ini terambil dari Yesaya 40 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua pasti pernah berada dalam titik terendah kehidupan kita. Saat kita merasa lemah, merasa putus asa, dan saat kita merasa kehilangan daya juang, kehilangan semangat dalam kehidupan ini. Namun firman Tuhan memberikan satu penegasan kepada kita bahwa janji Allah dalam Yesaya 40 ayat yang ke-29 merupakan kabar baik, good news, menjadi sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber pengharapan yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Yesaya katakan bahwa Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagian pertama dari firman Tuhan ini menegaskan kepada kita bahwa Allah adalah sumber kekuatan sejati. Bapak Ibu Saudara, ada banyak kekuatan di muka bumi ini. Namun semua kekuatan itu terbatas adanya. Hanya kekuatan Allah lah yang sempurna, yang unlimited dan tanpa batas dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dalam Yesaya 40 ayat yang ke-28 firman Tuhan berkata, "Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Dia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya." Dari kebenaran firman Tuhan ini, kita boleh menemukan bahwa kita punya Allah, Allah yang hidup dan berkuasa, Allah yang tidak pernah lelah seperti manusia. Ia adalah sumber kekuatan yang tidak terbatas di dalam kehidupan kita. Manusia seringkali mencari kekuatan pada hal-hal yang bersifat duniawi, misalnya kepada kekayaan, status sosial, pengakuan, atau relasi dengan orang-orang penting. Namun bagi kita sebagai orang percaya, hanya Allah lah yang bisa kita andalkan. Hanya Allah sajalah satu-satunya yang bisa memberikan kekuatan, daya tahan, dan kemenangan bagi kita semua. Itu sebabnya John Calvin dalam bukunya yang berjudul Commentary on Isaiah 40 memberikan penegasan bahwa kekuatan manusia itu terbatas dan sementara. Namun Allah tidak pernah kekurangan kekuatan. Dia mencurahkan kekuatannya kepada mereka yang bersandar kepadanya dengan kerendahan hati. Saya setuju dengan Calvin bahwa manusia terbatas dengan segala kecakapannya, segala pengetahuannya, segala kemampuan yang dimilikinya. Semua tetap ada batasan-batasannya. Dan itu semua juga bersifat temporal, bersifat sementara. Tetapi Allah kita, Dia tidak pernah kekurangan kekuatan. Dia selalu mencurahkan kekuatannya kepada kita yang senantiasa bersandar, berharap, dan mengandalkan Dia dalam kehidupan kita setiap hari. Dan kita selalu dengan rendah hati mengutamakan Dia, memprioritaskan Dia dalam semua persoalan, pergumulan, tantangan yang kita hadapi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kelemahan manusia mengundang kuasa Allah. 2 Korintus 12 ayat 9 firman Tuhan mengatakan,
Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu Saudara, Paulus menyadari bahwa kelemahan bukanlah akhir, melainkan jalan bagi kuasa Allah dinyatakan. Artinya bahwa masalah, tantangan, pergumulan, kesukaran, kesulitan bagi kita merupakan jalan yang terbuka bagi Allah untuk menyatakan otoritas, kuasa, dan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Bahkan masalah, persoalan, pergumulan, kesukaran, kesulitan menjadi cara Allah untuk melakukan satu pertolongan yang besar dalam kehidupan kita. Makanya Charles Spurgeon mengatakan, ketika kita merasa paling lemah, kita sedang berdiri di tepi sungai yang menyediakan kekuatan Allah yang melimpah. Luar biasa bahwa kekuatan Allah itu selalu tersedia dengan melimpah bagi kita yang membutuhkannya. Lalu bagian yang terakhir, yaitu menantikan Tuhan memberikan kekuatan baru. Yesaya 40 ayat 31, firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini memberikan suatu penegasan kepada kita bahwa kekuatan baru diberikan kepada kita yang dengan sabar, dengan tekun, dengan setia menantikan Tuhan memberikan pertolongan yang kita butuhkan. Yesaya menggunakan metafora Raja Wali, di mana menekankan tentang kekuatan ilahi yang mengangkat kita di atas masalah kehidupan kita. Allah sanggup untuk menopang kita, Allah sanggup menggendong kita, Allah sanggup memikul kita, sehingga badai macam apapun kita terselamatkan. Dan dikatakan bahwa menanti-nantikan Tuhan bukan pasif, melainkan aktif dalam doa, membaca firman Tuhan, tetap beriman, tetap beribadah, tetap melayani, tetap bersaksi. Artinya bahwa saat kita menantikan Tuhan, kita harus aktif, tidak bisa pasif. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Makanya Awe Tozer menulis dalam bukunya yang berjudul The Pursuit of God. Menantikan Tuhan berarti memusatkan hati kita kepadanya, menyerahkan semua ketakutan kita, dan membiarkan Dia memperbarui semangat kita. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menolong kita supaya di dalam keadaan apapun kita, biarlah Allah yang menjadi sumber kekuatan kita saat kita mengalami kelemahan dalam hidup ini. Tuhan Yesus berkati dan salam untuk kita semua. Amin.